Oke, shalom semuanya. Berjumpa lagi di Komsel hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Yang lain? Baik, galak bener, Ci. Tegang. Oke, kalau baik. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing dari Niko, penggantinya Pak Edi, kita akan menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami lewat Zoom untuk mendengarkan firman-Mu dan serta mendengarkan sharing dari teman-teman. Dan kiranya Tuhan yang berkati, semoga konsel hari ini bisa berjalan dengan lancar. Juga berkati teman-teman kami yang belum join, kiranya mereka bisa join. Dan juga yang masih kerja, kiranya Tuhan yang berkati mereka, semoga mereka bisa pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Ya, untuk lagu selanjutnya, segala puji syukur. Semuanya tahu, dengan bersukacita kita nyanyikan ya. Dulu mudah-mudahan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan sharing dari Niko, adakah yang mau sharing? Mungkin yang kemarin KITB nggak ikut, terus bisa sharing cerita-cerita. Seminggu ini ada apa? Jessie gimana? Sehat? Sehat. Lancar kerjaannya. Tadi masuk? Masuk. Udah rutin masuk. Oh. Oke. Emang waktu itu sakit kepalanya masih ini ya, kambuh gitu? Masih, sampai sekarang juga kadang masih. Kemarin masih kambuh. Tapi ya kalau udah istirahat terus mendingan, kayak gitu. Udah minum obat? Ya minum Panadol lah bisa.
Oh enggak, aku kira ini obat yang udah dikasih dokter khusus gitu. Oh, harusnya kan suntik, cuman aku belum berani suntik lagi kayak gini kan. Jadi ya udah deh, minum Panadol aja. Gitu. Gitu. Oke deh. Oh, Antonia apa kabar? Baik. Gimana kerjaan Antonia? Minggu ini Ya balik. nanya balik ya jadinya ya. Mm-mm. Ya lancar sih. Mm-mm. Sama apa di rumah kayak kerja nggak kerja. Gimana ya? Nggak ini ya, nggak shift masuk, sehari masuk, sehari nggak gitu ya. Emang masih full WFH. Ketua aku masuk maksudnya minggu ini, tapi aku nggak tahu minggu depannya lagi belum tahu sih masuk atau enggak. Oke, I see. Oke. Bagus ya. Mana? Apa aku tanya satu-satu? Tanyain aja. Kembali ke Ibu Antonia. Terima kasih lah ya. Ada lagi? Kayaknya tidak ada. Ya sudah. Kita lanjut. Kita akan menaikkan pujian sebelum Niko sharing, yaitu Bapakku persembahkan hidup tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Aku serahkan Niko untuk membawakan sharing. Oke, thank you Antonia. Sorry aku setting-setting bentar ya teman-teman. Oke. Selamat malam, shalom teman-teman.
Ya, kita bersyukur karena malam hari ini kita bisa sekali lagi bersekutu bersama dalam komsel hari ini. Dan ya, puji Tuhan, makin banyak ya orangnya yang datang ya. Oke. Nah, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh Kau berikan kesempatan untuk sekali lagi bersekutu, berkumpul bersama secara online dalam komsel kami. Terima kasih Tuhan, di tengah setiap aktivitas kami sehari-hari, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk sekali lagi beristirahat, saling sharing, juga boleh merenungkan firman Tuhan pada komsel hari ini. Tolonglah setiap kami, supaya kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan baik, kami boleh mendengarkan, kami boleh menyimak dengan baik, supaya firman Tuhan yang diberitakan juga boleh berbicara pada setiap kami, dan juga boleh mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, malam hari ini temanya cukup spesial ya, mempersembahkan hidup. Nah, aku yakin teman-teman waktu dengar tema ini ya, mempersembahkan hidup, pasti udah inilah ya, waktu teman-teman baca udah tahu kemana arahnya nih pasti. Nah, pasti teman-teman berpikir, ya pasti arahnya ke arah mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mau kemana lagi gitu ya. Nah, karena ini satu topik yang aku yakin sering kali kita dengar, mulai dari kita masuk youth mungkin awal-awal, atau mungkin bahkan dari sekolah minggu kita udah sering dengar gitu ya. Nah, tapi pernahkah kita bertanya dan ini apa ya, benar-benar bertanya dalam diri kita sendiri, kira-kira apa sih alasan kita mempersembahkan hidup buat Tuhan? Kenapa sih kok kita harus mempersembahkan hidup kita buat Tuhan? Apa alasannya? Dan emang kalau kita mempersembahkan hidup buat Tuhan, apa yang kita dapatkan? Apa kita bisa benar-benar bahagia ketika kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan? Nah, teman-teman, kita hari ini mau sama-sama belajar lewat satu kisah dari kitab Yohanes tentang pertemuan antara seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai ayat 42. Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai ayat 42. Nah, kita nggak akan baca semua, tapi kita akan baca ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Dan nanti ada beberapa ayat yang aku akan bacakan sambil kita jalan gitu ya. Jadi tolong Alkitabnya dibuka, handphonenya tetap standby Alkitabnya. Nah, kita akan baca dulu ayat 3 sampai ayat 15. Minta tolong teman-teman untuk baca bergantian ya. Dimulai dari aku dulu, terus nanti aku tunjuk yang berikutnya, siapa yang baca. Oke, Yohanes pasal 4, ayat 3. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia pun, yaitu Yesus, meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, Antonia. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 5, Karin. Karin ada di tempat. Ayat 5. Wait, Kak. Aku baru ambil Alkitab. Bentar. Oke, tunggu bentar. Yohanes 4 ayat ya? 5. 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus lanjut ayat 6, Nia. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7 lanjut Senja. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Terus ayat 8, Daniel. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, Gerard.
Gerard ada di tempat? Bisa tolong bacain ayat 9. Yohanes pasal 4 ayat 9. Tunggu sebentar ya. Oke. Udah ketemu Gerard? Yohanes 4 ayat 9. Sudah. Oke, minta tolong bacain ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke, ayat 10 lanjut VV. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Oke, V di sana ada Ibel nggak? Enggak. Nggak, oke. Berarti ayat 11 lanjut ke Jessica. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Oke, ayat 12 lanjut Aurel ada? Ada. Oke. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Oke, ayat 13 sampai 15 aku langsung bacain deh ya. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakannya. Alkitabnya jangan ditutup ya teman-teman, karena kita akan terus bolak-balik lihat bagian ini. Nah teman-teman, dalam cerita tentang perempuan Samaria yang kita baca ini, jujur mungkin nggak pernah terpikir olehnya, kalau rutinitasnya pada hari itu akan membawa pada sebuah hal yang penting yang selama ini mungkin ia lupakan dalam hidupnya. Nah siang hari itu merupakan siang yang normal bagi perempuan ini. Seperti biasa, ia pergi ke sumur seorang diri, waktu siang hari untuk mengambil air di sumur. Nah, sebetulnya ini cukup aneh, teman-teman. Kenapa? Karena pada zaman itu umumnya ibu-ibu atau perempuan itu ngambil air tuh sekitar pagi atau sore hari, waktu matahari nggak terlalu panas. Dan biasa mereka ngambil air itu sambil, biasalah ya ibu-ibu, kumpul-kumpul, curcol, gosip, mungkin arisan juga gitu ya, kayak ibu-ibu di Indonesia. Nah, lucunya si perempuan ini ngambil airnya waktu siang hari, bukan waktu pagi atau sore seperti ibu-ibu atau perempuan biasanya mengambil air. Nah, mungkin ada satu hal yang jadi alasan kenapa kok perempuan ini mengambil air pada siang hari itu. Nah, betapa apes pikirnya ketika ia pengen menghindari banyak orang, tapi ia malah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, wah, perempuan ini sangat kaget, teman-teman. Kenapa? Karena ia bertemu dengan seorang pria Yahudi yang tiba-tiba memintanya untuk memberikan minum. Nah, pada zaman Yesus itu, relasi orang Samaria sama orang Yahudi ini nggak begitu baik. Nah, apalagi ketika seorang laki-laki berbicara dengan seorang wanita di depan umum, apalagi minta minum darinya, itu bukan suatu hal yang bisa diterima secara sosial. Apalagi Yesus adalah seorang guru besar pada waktu itu kita tahu. Bisa dibilang najis dan haram hukumnya bagi seorang pria
untuk berinteraksi dengan seorang wanita selain di dalam rumah. Bahkan dengan anak perempuan ataupun istrinya sendiri. Nah, terlebih lagi perempuan ini sebenarnya bukan seorang perempuan biasa. Perempuan ini terkenal dengan gelarnya sebagai perebut suami orang. Atau mungkin kita taunya sebagai pelakor gitu ya. Mungkin nasib si perempuan Samaria ini sama kayak nasib Han So-hee di drama World of the Married gitu ya. Nah, aku nggak pernah lihat sih sampai habis, cuma tahu cuplikannya waktu mamaku lihat di TV. Tapi kayaknya nasib si Han So-hee ini sedih banget gitu ya, karena jadi pelakor dan selalu dibully bahkan dalam kehidupan nyatanya di medsosnya. Nah, kita bisa bayangin gimana kehidupan perempuan Samaria ini. Dan mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa kok dia menghindari banyak orang dan memilih untuk mengambil airnya tuh waktu siang hari, waktu nggak ada orang. Nah, teman-teman, betapa terkejutnya perempuan ini waktu Yesus tiba-tiba meminta air kepadanya. Bahkan belum selesai kagetnya gitu ya. Tuhan Yesus melanjutkan ngomong di ayat 10 bahwa ia akan memberikan air hidup. Nah, waktu dengar ini pasti kaget lah ya teman-teman. Dan lucu gitu loh. Seseorang yang awalnya minta minum sama kita. Terus tiba-tiba dia bilang bahwa dia akan memberikan air hidup. Nah, gimana caranya? Emangnya Tuhan Yesus bawa ember waktu itu? Padahal kan Tuhan Yesus nggak bawa apa-apa. Gitu ya. Kenapa yang Tuhan Yesus yang awalnya minta minum malah berkata bahwa ia akan memberikan air hidup? Terus dari mana Tuhan akan mengambil air hidup itu sedangkan Tuhan Yesus nggak bawa apa-apa? Nah, perempuan ini gagal paham. Dan mungkin kalau kita ada di situasinya pada waktu itu, kita juga bakal gagal paham sama apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, baru kali ini saya lihat teman-teman, cewek susah memahami cowok gitu ya. Padahal biasa sebaliknya, cowok susah paham sama cewek. Nah, memang hebat Tuhan Yesus kita ini ya. Nah, tapi kata air hidup atau living water di sini memang punya dua makna. Kata yang pertama adalah air hidup ini melambangkan tentang air segar yang mengalir dari mata air dari sumur itu sendiri. Jadi intinya air biasa, teman-teman. Nah, sedangkan makna yang kedua adalah air hidup ini merupakan sebuah metafora yang digunakan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama akan sebuah nubuatan di mana air hidup itu akan mengalir dari Yerusalem. Dan air hidup yang Tuhan Yesus maksudkan ini bukan sekedar cuma air dari sumur itu, akan tetapi sebuah air yang dapat menyentuh kedalaman jiwa manusia. Sebuah air yang akan memuaskan segala kebutuhan dan setiap pertanyaan dalam hidupnya. Air hidup yang Tuhan Yesus maksudkan adalah Yesus sendiri. Sebuah hadiah akan kehidupan kekal yang dapat ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus. Tapi sayangnya, perempuan ini salah paham dan menganggap bahwa air hidup yang Tuhan Yesus maksudkan adalah air biasa dari sumur itu. Sebatas sebuah hal yang dapat memuaskan jasmani dan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, salah paham itu pasti ada penyebabnya ya. Dan pertanyaan yang perempuan ini ajukan di ayat 11-12 menjelaskan penyebab dari kesalahpahamannya. Nah, di ayat 11-12, perempuan ini bertanya seperti ini. Kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Pertanyaan perempuan ini, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Secara khusus menunjukkan tentang keraguan yang ia punya tentang identitas Yesus. Dipikir perempuan ini, Yakub aja yang merupakan seorang leluhur yang sangat mereka muliakan itu memerlukan suatu usaha yang luar biasa dan kekuatan yang besar untuk bisa menggali sumur ini. Nah, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menyediakan air hidup tanpa membawa timba dan mengerahkan usaha sedikit pun? Nah, perempuan ini nggak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus tuh jauh lebih semuanya.
baik sumur, baik air hidup yang ada, baik air yang ada di sumur itu maupun Yakub sang pemberi hadiah itu. Perempuan ini nggak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi Yakub. Dan bahwa air hidup yang Tuhan Yesus berikan itu jauh melebihi air yang selama ini ia minum. Ia salah menilai Yesus. Nah, dalam hidup kita, seringkali kita manusia juga salah menilai Tuhan kita, Yesus. Sebetulnya kenapa kita nggak bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan secara sepenuhnya? Karena kita merasa bahwa Tuhan nggak bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Kenapa kita nggak bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Karena sebenarnya dalam hati kita merasa bahwa kita nggak bisa bahagia cukup dengan Tuhan saja. Kita merasa bahwa supaya kita bisa bahagia itu kita perlu hal-hal lain. Entah itu pasangan kah, entah itu mungkin pekerjaan yang baik, entah itu mungkin harta atau benda yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani kita. Tapi apakah benar seperti itu, teman-teman? Tidak seperti kita yang bisa salah menilai Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah salah menilai umatnya. Ketika ia bertemu dengan perempuan Samaria ini, ia tahu benar apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dari perempuan ini. Dalam ayat 16-19, kalau teman-teman baca, Tuhan Yesus mengarahkan perhatiannya kepada dosa dari perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus tahu bahwa rasa bersalahnya karena tinggal bersama orang yang bukan suaminya, dan kelima pernikahannya yang gagal itu sudah membuatnya untuk menjaga jarak dari Tuhan. Nah, tadi saya di awal bilang kan, perempuan ini terkenal sebagai pelakor gitu ya. Karena dia udah menikah 5 kali dan kelima pernikahannya itu gagal. Dan bahkan sekarang, dia itu tinggal bersama seorang pria yang bukan suaminya. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa dosanya ini sudah menghalangi perempuan Samaria ini untuk bertemu dengan Tuhan. Dosa-dosanya sudah menjaga jaraknya dari Tuhan. Ternyata dosa yang selama ini perempuan ini tutupi malah membutakan pandangan rohaninya. Dan Yesus tahu benar bahwa rasa haus yang perempuan ini rasakan bukan sekedar rasa haus secara jasmani. Akan tetapi jiwanya juga begitu haus dan merindukan akan kesegaran dari air hidup itu. Yesus tahu bahwa gak ada satu pun hal dari dunia ini yang dapat memuaskan jiwanya. Karena kenyataannya setiap jiwa manusia itu haus akan Tuhan. Entah kita menyadarinya ataupun tidak. Gak ada satupun hal di dunia ini yang dapat memuaskan jiwa kita selain daripada Tuhan sendiri. Dan sama seperti perempuan itu, meskipun kita, saya dan teman-teman yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan keselamatan dari penebusan dosa dari Tuhan Yesus. Natur keberdosaan kita seringkali masih mengaburkan pandangan mata rohani kita. Di dalam hidup kita masih sering berusaha mencari hal-hal di dunia ini untuk memuaskan hati kita, untuk memberi kita kepuasan. Nggak jarang, kita akhirnya dengan mudahnya mempersembahkan hidup kita dan mencari kepuasan dari hal-hal yang fana di dunia ini. Ya, entah itu kita melampiaskan dengan mencari relasi, kita cari pacar mungkin, atau mungkin kita melampiaskan dengan bekerja gitu ya, ataupun mungkin dengan hobi atau harta, benda atau materi yang kita merasa itu bisa memberikan kepuasan dalam hati kita. Akan tetapi kenyataannya Tuhan Yesus mengatakan, nggak ada satupun hal di dunia ini yang dapat benar-benar memuaskan kita. Waktu kita mencari kepuasan dari hal-hal itu sama seperti kayak kita haus. Kita pengen minum air putih, tapi kita malah minum air laut, air asin. Nah, kalau kita haus, kita minum air asin. Air laut yang kita minum tuh nggak bakal membuat kita bisa benar-benar selesai dahaga gitu. Air laut yang kita minum tuh nggak bakal bisa buat kita puas. Karena yang kita butuh tuh air putih. Dan air laut malah buat kita semakin haus. Nah, waktu kita mencari kepuasan dari hal-hal duniawi itu, kita nggak akan pernah puas sama kayak kita minum air laut, teman-teman. Sama kayak kita minum air asin. Dan kita hanya bisa puas waktu kita minum air putih yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Air hidup yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Teman-teman, dalam hidup kita manusia berdosa.
gampang sekali salah menilai Tuhan kita. Akan tetapi Tuhan nggak pernah salah menilai kita. Itulah kenapa ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria ini, dia langsung mengatakan bahwa kebutuhannya bukan kepada air secara jasmani, akan tetapi adalah air hidup yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan begitu pula dengan kita. Kebutuhan kita yang terutama dalam hidupnya adalah air hidup itu, yaitu pribadi Yesus sendiri. Nah teman-teman, Tuhan kita bukanlah pribadi yang dapat dengan mudahnya melupakan orang-orang yang membutuhkannya. Dan perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4, di ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan bahwa dalam perjalanannya menuju Galilea ini, Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria. Nah, kata harus ini bukan cuma menunjukkan rute perjalanan yang harus Tuhan Yesus lewati. Akan tetapi karena adanya satu keharusan akan sebuah perjumpaan ilahi atau divine appointment dengan perempuan Samaria ini. Meskipun Tuhan Yesus harus menembus banyak batasan di antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Karena kita lihat waktu ia berbicara dan minta minum pada perempuan ini, kita tahu ya tadi bahwa secara sosial orang-orang tuh nggak bisa menerima. Dan mungkin konsekuensinya pada saat itu, seorang guru Yahudi seperti Tuhan Yesus akan kehilangan reputasinya apabila ia berbicara dengan seorang wanita di depan publik, apalagi perempuan Samaria. Nah, kenapa Tuhan Yesus melakukan semuanya ini? Kenapa Tuhan Yesus harus bela-belain pergi ke daerah itu? Tuhan Yesus harus bela-belain menembus sebuah batasan yang ada itu demi bertemu dengan perempuan Samaria ini. Kenapa Tuhan Yesus harus melakukan semuanya itu? Teman-teman, semua ini Tuhan Yesus lakukan bukan tanpa alasan. Karena bagi Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan ke dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang paling penting bagi Tuhan Yesus adalah untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu untuk pergi mencari yang terhilang, termasuk juga perempuan Samaria yang ia temui. Yesus pergi mencari seorang yang berdosa yang bahkan nggak mencari dia. Itu semua dia lakukan karena Tuhan peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang ini. Dan Tuhan rindu membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi mereka. Dia pergi melewati rintangan budaya, rintangan sosial, bahkan rintangan agama yang ada, hanya untuk mencari perempuan Samaria ini. Dan hal ini menjadi sebuah perwujudan yang nyata dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Satu ayat yang sering kali kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, tindakan Tuhan Yesus ini menjadi perwujudan yang nyata. Sebuah bukti atas begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya dalam teori saja, tapi juga lewat sebuah tindakan nyata yang ia lakukan. Agar perempuan Samaria ini dapat menikmati air hidup itu. Dan sudah tidak berhenti di sana. Tuhan Yesus bahkan mengajak kita, saya dan juga teman-teman. Setiap orang yang telah mendapatkan keselamatan dan merasakan air hidup ini, untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Dan bahkan membagikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Nah, teman-teman, apa hubungannya cerita perempuan Samaria ini? Cerita perjumpaan antara perempuan Samaria ini dengan diri kita. Apa hubungannya dengan kita yang harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena teman-teman, sama seperti Tuhan Yesus yang peduli dengan perempuan Samaria, Tuhan juga peduli dengan setiap kita. Tuhan tahu bahwa yang kita butuhkan itu bukan cuma kepuasan akan mencari pasangan, bukan sekedar kepuasan untuk mendapatkan harta benda atau materi, bukan sekedar kepuasan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan tahu bahwa tidak satu pun dari hal itu bisa memuaskan hati kita. Dan satu-satunya hal yang bisa memuaskan dirinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman, dalam hidup kita, Tuhan itu bukan cuma kayak satu potongan puzzle kecil yang bisa mengisi kekosongan dalam hati kita. Tuhan adalah segala sesuatu dalam hati kita yang kita butuhkan. Dan mungkin pekerjaan, pasangan hidup, ataupun hal-hal lainnya itu cuma seperti satu potongan kecil
Dan Tuhanlah yang mengisi semuanya yang ada dalam hati kita itu. Nah, dalam pengalaman diri saya sendiri, jujur, saya mengikuti panggilan Tuhan itu dengan masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan sebetulnya. Dulu saya pikir, oh yang penting saya bisa melayani Tuhan, saya bisa pergi ke gereja, saya bisa pergi beribadah, itu udah cukup lah. Itu udah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada akhirnya saya merasa itu nggak pernah cukup. Bahkan akhirnya saya memutuskan, oh mungkin dengan saya jadi hamba Tuhan penuh waktu, masuk sekolah teologi, mungkin itu udah cukup lah ya. Itu udah bisa memberikan kepuasan dalam hati saya. Tapi kenyataannya waktu saya masuk, saya jadi sadar akan satu hal. Semester 1 dan 2 pertama saya saat di sekolah teologi, saya jadi sadar. Ternyata saya masuk memenuhi panggilan Tuhan itu dengan ada satu kekosongan dalam hidup saya. Saya baru sadar bahwa selama ini, mungkin waktu itu saya masih umur 18 tahun ya. Selama 18 tahun saya jadi orang Kristen. Kenyataannya hati saya masih kosong. Saya coba ngisi kekosongan dalam hati saya itu dengan pelayanan. Dengan banyak hal gitu ya. Dan salah satunya dengan mencoba memenuhi panggilan Tuhan. Saya berusaha mengisi kekosongan hati saya dengan hal itu. Tapi kenyataannya, kok masih ada rasa yang kosong dalam hati ini. Dan saya jadi sadar, teman-teman, ternyata selama 18 tahun saya hidup sebagai orang Kristen, saya belum benar-benar merasakan air hidup itu. Saya belum benar-benar menerima pribadi Tuhan dalam kehidupan saya. Itulah kenapa saya merasa waktu semester 1 dan 2 saya menjalani panggilan Tuhan sebagai mahasiswa teologi gitu ya. Saya merasa banyak kekosongan dalam hidup saya. Karena kenyataannya saya belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Lucu mungkin teman-teman. Mahasiswa teologi masuk tapi belum benar-benar bertobat dan belum benar-benar terima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tapi ya itu pengalaman saya. Ternyata selama ini 18 tahun hidupan saya sebagai orang Kristen pada waktu itu, saya pelayanan, saya datang ke gereja, bahkan saya pergi sekolah teologi, itu hanya untuk memenuhi satu hal yang kosong yang sebetulnya cuma bisa dipenuhi dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini hal yang berbahaya, teman-teman. Bukan cuma hal-hal duniawi, tapi hal-hal yang juga kesannya rohani. Itu bisa menjadi distraksi, atau bahkan bisa menjadi berhala buat kita. Hal-hal yang kelihatannya rohani itu bahkan bisa menjadi penghalang buat kita untuk merasakan air hidup atau Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini pengen mengingatkan kita lewat kisah perempuan Samaria itu tadi. Bahwa sebetulnya, kenapa kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena kehidupan kita itu cuma bisa dipuaskan, dipenuhi oleh pribadi Tuhan sendiri. Mau kemanapun kita mencari kepuasan, mau dengan apapun kita mencari kepuasan itu, hati kita nggak akan bisa dipuaskan oleh semua hal itu, kecuali oleh diri Tuhan sendiri. Itulah kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan kepuasan yang sejati dari air hidup yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan alasan yang kedua kenapa kita perlu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan adalah karena Tuhan telah turun dan Ia mempersembahkan dirinya sendiri untuk menjadi penebusan dosa bagi setiap kita. Tuhan datang ke dunia mempersembahkan hidupnya untuk mati bagi setiap kita, jadi korban penebusan dosa, supaya kita juga dapat merasakan air hidup itu dan merasakan kepuasan yang sejati. Dan bahkan Tuhan nggak cuma berhenti sampai memberikan kita kesempatan untuk merasakan air hidup itu, tapi Tuhan juga mengajak kita untuk memberitakan, mengabarkan kabar sukacita, mempersembahkan hidup kita untuk mencari yang terhilang. Supaya setiap orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan itu juga dapat merasakan air hidup itu. Karena kita tahu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang di luar sana yang butuh jawaban. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang butuh akan Tuhan. Meskipun mungkin mereka sendiri nggak sadar bahwa mereka butuh
air hidup itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saat ini kita yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk merasakan keselamatan dari Tuhan, menerima air hidup dari Tuhan itu. Kiranya kita juga boleh punya kerinduan untuk mengabarkan kabar sukacita, memberitahukan tentang Tuhan, sang air hidup itu, supaya orang-orang di luar sana juga boleh merasakan air hidup yang dapat memberikan kepuasan yang sejati kepada mereka. Kiranya kita dapat mempersembahkan hidup kita, bukan tanpa alasan, tapi karena kita tahu, karena Tuhan sendiri sudah mempersembahkan hidupnya untuk setiap kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama sekali lagi belajar bahwa kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan itu bukan tanpa alasan. Tapi karena kami tahu bahwa ketika kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kepuasan kepada kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan dalam hati kami. Dan kenapa kami juga harus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mempersembahkan hidup Tuhan bagi setiap kami. Untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami. Supaya kami dapat merasakan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan itu. Dan bahkan kami boleh memberitakan kabar sukacita. Dan mengajak orang-orang lain di luar sana yang belum pernah merasakan air hidup itu. Supaya mereka juga dapat merasakan kepuasan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami. Mungkin kami juga masih susah mengerti akan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tapi Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kiranya Roh Kudus-Mu dapat memampukan setiap kami mengerti dan memahami. Dan bahkan kami juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, untuk setiap mungkin sharing yang akan kami lakukan dalam tangan Tuhan. Supaya lewat sharing-sharing yang kami sharingkan ini, Tuhan boleh mengingatkan dan boleh menguatkan setiap kami lewat saudara seiman yang ada di hadapan kami ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke Antonia. Terima kasih Niko yang sudah membawakan sharing mengenai mempersembahkan hidup. Adakah yang mau sharing terkait yang sudah di-sharingkan? Nggak ada nih. Berarti pada belum mempersembahkan hidup. Ya mungkin waktunya ya. Nih, Aku kasih pertanyaan mungkin ya. Ayo, boleh. Nah, ini mungkin rada ribet kali ya firman Tuhan hari ini. Tapi ini sih, satu pertanyaan buat kita. Kenapa kok kayaknya kita susah banget buat mempersembahkan hidup buat Tuhan? Gitu. Nah, kalau dalam pengalaman teman-teman sendiri, kira-kira alasan apa yang membuat kita kayak susah banget mau kasih hidup kita buat Tuhan? Karena aku yakin setiap orang beda-beda ya. Nah, kira-kira apa sih yang jadi alasan? Kok kayaknya, aku nggak bisa benar-benar percayain hidupku buat Tuhan. Gitu loh. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab gitu. Ada kayak mau jawab? Udah dikasih pertanyaan tuh. Terlalu banyak rintangan. Nah, apa tuh rintangannya, Rin? Nggak banyak rintangan juga sih. Mungkin kalau aku belum kayak susah fokus. Nggak. Memfokuskannya itu terlalu masih masih pakai sifat anak kecil gitu loh. Jadi belum menjalankannya dengan sepenuh hati, terus dengan dewasa. Jadi dalam diri aku sendiri aja jadi susah gitu buat mempersembahkan diri aku karena aku mungkin belum pede juga. Maksudnya kayak masih merasa kayak udah pantas belum sih untuk mempersembahkan diri gitu. Kayaknya masih butuh banyak yang perlu diperbaiki. Tapi tetap belajar untuk ya serahkan diri aku ke Tuhan. Gitu sih. Kirin.
Makasih Karin. Dia lagi yang lain. Dari Antonia sendirilah. Kalau aku emang sih kayak apa kata si Karin, kayak merasa belum pantas gitu, masih banyak dosa yang kayak nggak layak gitu. Apa namanya? Terus masih tertarik ke hal duniawi, maksudnya ya yang lain, yang bertentangan dengan Tuhan lah intinya. Belum tobat-tobat. Nggak ada kata terlambat, santai. Nggak terlambat sih. Tapi kayak setiap hari, maksudnya melakukan dosa kan kayak hampir setiap hari, walaupun kita minta ampun gitu. Tapi jadi kayak belum 100% bang. Masih setengah-setengah. Jadi dari aku. Thank you, Antonia. Yang lain? Aku panggil satu-satu ya. Itu dong. Iyalah. Ini Komsel kan gunanya untuk sharing satu sama lain. Jadi kayak harus dengerin opini berbeda-beda. Mungkin dari Nia. Di pertanyaannya Kak Niko. Ya kayak yang udah diomongin sama Karin sama Kak Antonia juga sih, maksudnya kayak masih banyak dosa gitulah, masih tertarik juga sama kayak maksudnya masih tertarik sama hal duniawi gitu-gitu sih. Terus kan kayak ya gimana ya, kayak aku sendiri aja ya contohnya, maksudnya ini kayaknya juga mungkin hampir semua orang juga gitu, kayak maksudnya kayak setiap hari aja masih kayak kalau sama teman tuh masih kayak kata-kata kasar aja masih sering keluar kayak gitu kan. Jadi kayak ya maksudnya kayak masa anak orang kayak gua gitu loh, maksudnya kayak ya gitulah, ngerti lah ya, gitulah pokoknya intinya. Oke. Thank you Nia. Senja. Hahaha. Ibel mau nanya bentar. Terselamatkan lu. Boleh Bel. Silakan Ibel. Halo. Yep. Ya. Dengarkah? Dengar. Oke. Jadi aku mau nanyanya gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya kita tuh udah mempersembahkan diri secara full gitu. Maksudnya banyak hal yang pasti jadi halangan dan tiap hari kita melakukan dosa kan. Nah, gimana kita tuh kayak bisa komit ketika kita udah tahu kalau kita udah mempersembahkan diri secara full, kan dari situ kita udah bisa komit terus untuk lakukan itu terus walaupun kita akan terus berdosa. Jadi mungkin ada hal yang, sorry guys, ada suara motor. Ya, jadi intinya itu sih. Kak Niko paham nggak pertanyaan aku? Aku coba ini ya. Berarti maksudnya gimana cara kita supaya kita bisa terus komit untuk mempersembahkan hidup buat Tuhan? Maksudnya cara kita mengetahuinya gitu. Cara kita lebih paham aja gimana kita tuh beneran udah mempersembahkan diri walaupun kita tiap hari akan masih melakukan dosa. Oke. Ya. Nah, thank you. Oke, thank you. Nah, aku sebenarnya juga berbicara dari, tentu ya dari pengalaman sendiri juga dari ini ya. Tapi dulu aku juga punya pikiran yang sama sih. Dan mungkin teman-teman sebagian besar juga punya pikiran yang sama ya. Nah, apa yang dibilang sama Antonia, Karin, terus Nia tadi itu seringkali ada di pikiran sih. Karena kita merasa kayak nggak layak, aduh aku berdosa nih. Beneran nggak sih aku udah mempersembahkan hidup buat Tuhan gitu. Nah, jujur memang untuk menilai itu
gimana ya, susah-susah gampang sih memang. Tapi satu tandanya kita mempersembahkan hidup buat Tuhan tuh adalah kita terus berjuang setiap hari untuk terus bertobat. Maksudnya gimana? Nah, betul yang kayak kata Ibel tadi. Setiap hari kita pasti bakal melakukan dosa. Waktu kita hidup di dunia ini, kita nggak bakal bisa nggak berdosa. Jadi setiap hari kita bakal terus-terusan berdosa, karena memang natur manusia kita berdosa gitu ya. Meskipun kita sudah mendapat keselamatan dari Tuhan, tapi tetap karena natur keberdosaan kita ini, kita bakal tetap bisa melakukan dosa gitu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab aja, semua tokoh Alkitab itu pernah melakukan dosa. Dan bahkan ya kita tahu ya, kayak tokoh-tokoh besar, Daud, terus siapa lagi yang teman-teman tahu? Abraham, Musa. Abraham yang dipanggil bapak orang beriman itu, kita lihat bahwa dia adalah orang berdosa gitu loh. Tapi kok kenapa Tuhan seperti memuji imannya gitu ya? Karena dalam kehidupan kita, memang kita bakal terus-terusan melakukan dosa. Tapi yang jadi pembeda adalah, apakah kita mempersembahkan hidup buat Tuhan atau enggak, adalah waktu ketika kita merespon setelah kita berbuat dosa itu. Nah, setelah kita berbuat dosa, yang jadi respon kita apa? Apakah kita akan diem, meratapi dosa kita, dan menyerah, ya udahlah, ya aku ya berdosa, ya udahlah, nggak usah berjuang gitu. Atau ketika kita berdosa, kita mau berjuang untuk bertobat. Kita minta maaf sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan supaya di hari ke depannya kita nggak melakukan itu lagi. Mungkin kita bakal jatuh lagi, tapi kita berjuang atau enggak, itu yang jadi pembedanya sih. Nah, mungkin yang paling gampang adalah grafik iman orang yang mempersembahkan hidupnya buat Tuhan itu nggak bakal stagnan. Dia bakal naik turun, meskipun mungkin naik turunnya itu gimana ya? Maksudnya itu nggak bakal stagnan, ya pasti ada naik turun, tapi nggak bakal stabil kayak gitu terus. Tapi grafik hidup orang yang benar-benar punya iman yang benar tuh, dia bakal naik turun memang. Tapi grafiknya ini bakal naik terus. Jadi memang ada jurang, ada lembah, ada gunung, ada lembah, tapi grafiknya tuh bakal naik terus. Nah, kehidupan kita sebagai orang Kristen, sampai nanti Tuhan datang kedua kali itu bakal seperti itu. Yang jadi pembedanya, kita mau berjuang atau enggak. Karena seringkali ya, kita apalagi umur-umur segini tuh kita kayak, ya udahlah aku ngelakuin dosa lagi, ya udahlah. Ya udah, beberapa orang akhirnya memilih untuk YOLO gitu ya, you only live once. Udah nikmatin aja hidup, nggak usah mikirin lah. Nah, kalau kita pola pikirnya kayak gitu, nah berarti kita udah menyerah. Kita nggak mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Tapi kalau ketika kita berdosa, kita sadar yang kita lakukan itu salah, dan kita terus bertobat, berjuang supaya kita nggak lakukan itu lagi, itu tandanya kita udah mempersembahkan hidup kita buat Tuhan sih. Nah, mungkin itu ya jawabanku ya. Ibel paham nggak kira-kira? Halo, paham Kak? Ya, paham. Sangat paham. Ya, Okay. Tadi grafik imannya oke sih, paham. Ya, oke. Thank you Kak. Ya, thank you Abel. Ibu. Teman-teman lain mungkin ada yang mau tanya gitu. Mungkin dari sisi Ibel tadi setelah tahu solusinya gitu, I don't know. Kayaknya harus dianalisis dulu sih Kak. Karena ya harus refleksikan. Jadi ya mungkin akan banyak pertanyaan untuk prosesnya. Iya pasti sih. Ya. Susah komitnya sih pasti. Tapi ya mungkin itu tadi bilang grafiknya naik turun, tapi akan terus naik. Oke. Oke, Bel. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin ada yang bisa cerita apa ya? Maksudnya bisa komit tuh kayak gimana gitu. Dari persepsi kalian masing-masing. Kalau aku kalau komit itu
nggak mau 100% komit. Gimana tuh, Ton? Karena kalau 100% komit, itu biasanya aku gagal. Oh. Jadi harus kayak setengah dulu komitnya, terus nanti kalau bisa ngerjain misalnya, baru aku yakin lah 99%, nggak nyampe 100 untuk komit gitu. Kalau sisi aku, mungkin kalau yang lain beda, ada yang ceritain gitu. Komit kan masing-masing kan beda kan caranya. Mungkin dari cerita kalian bisa nempel, ada yang sama gitu, bisa diceritain gitu guys. Ya Senja lah. Tadi tertunda dia. Iya. Gue gak akan lupa lu kok. Gue berharap lu lupa loh. Kalau aku ya, sebenarnya nggak mau banyak ngomong sih. Maksudnya kayak lagi kayak merenung aja sih soal mempersembahkan hidup tuh proses gitu sih. Kayak mempersembahkan hidup tuh bukan suatu hal yang jelas kayak orang dapat nilai 100 habis belajar langsung jelas-jelas tercapai gitu kan. Nilainya 100 dapatnya dinilai gitu kan. Dan mempersembahkan hidup tuh apalagi buat Tuhan tuh bukan hal yang udah berusaha akhirnya jelas nih, oh gue tercapai mempersembahkan hidup gitu. Tapi bukan kayak gitu. Kayak kalau dari aku pribadi menilai persembahan hidup itu sebagai proses berjuang, memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Di tengah keterbatasan, di tengah kemungkinan jatuh, di tengah perasaan gak mungkin gitu, tapi di situ ada proses berjuang gitu sih, kayak yang juga tadi dibagiin sama Niko. Terus aku sih ngerasa kayak ditegur lagi sih soal mungkin gak sih aku tuh lagi ada di posisi sebagai Samaria gitu. Kenapa aku berpikir gitu? Samaria yang sampai segitu nggak pekanya gitu sama Tuhan karena dosa gitu. Karena kan kita kan kadang nggak sadar ya sebenarnya kita tuh lagi hidup benar atau sebenarnya ada dosa yang tengah kita lakukan. Makanya tiap kali berdoa tuh aku menutup doaku dengan Tuhan mohon ampun gitu apabila ada dosa yang aku kerjakan tapi sebenarnya nggak aku sadarin gitu. Itu sih aku lagi ngerenungin itu karena aku pikir-pikir tiap kita yang udah memutuskan untuk percaya Tuhan, apalagi kita semua juga udah katekisasi, udah disidi, otomatis sudah pernah berkomitmen gitu untuk mempersembahkan hidup kita juga buat Tuhan. Tapi dalam prosesnya memang kita masih jatuh bangun. Begitu juga aku secara pribadi gitu, dan kadang jatuh bangunnya kita tuh nggak ada orang yang tahu gitu. Ya emang cuma kita sama Tuhan gitu, karena dosa pun banyak dosa yang nggak terlihat kan. Kayak kita yang mungkin mudah berpikiran jelek sama orang, terus kita berpikiran hal-hal yang nggak tepat kayak gitu, atau kita merencanakan hal-hal yang nggak baik, itu kan juga dosa gitu. Jadi poinku di sini pertama aku merasa aku tertegur untuk merenungkan gitu, apakah aku yang sudah berkomitmen untuk mempersembahkan hidup dengan percaya kepada Tuhan dan hidup makin serupa dengan Kristus tengah dalam kondisi yang benar-benar berjuang, atau dalam kondisi yang mengerjakan dosa sehingga tidak peka kepada Tuhan. Itu pertama. Lalu yang kedua, aku kembali diingetin sih kalau mempersembahkan hidup itu proses. Jangan sampai kita ngerasa
ketika kita jatuh atau ketika kita ngelakuin hal yang gak tepat, melakukan dosa gitu, kita jadi ngerasa kalau kita itu gak lagi beriman atau gak lagi mempersembahkan hidup sama Tuhan kayak gitu. Tapi melihat itu sebagai grafik naik turun yang tadi juga Niko bagiin gitu, untuk kita mencapai goal yang Tuhan mau gitu, makin hidup serupa dengan Kristus. Dan mempersembahkan hidup itu, aku juga tadi rasanya tuh diingetin soal segimanapun kita nutupin apa yang gak baik yang ada dalam diri kita, Tuhan tuh pasti tahu gitu. Kayak si perempuan Samaria kan bilang, aku gak punya suami gitu kan. Dia bilang gitu ya tadi bahasanya. Dia bilang, aku tidak punya suami gitu. Ya Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu emang kamu gak punya suami gitu. Tapi kamu tinggal sama seorang yang kamu anggap suami gitu. Kadang kita nutupin sesuatu gitu ya dari orang banyak atau mungkin dari Tuhan, kita ngerasa nggak ada kesalahan yang kita lakukan gitu. Tapi Tuhan tahu. Dan aku nggak hanya merefleksikan itu ke diriku gitu. Mungkin setiap kita juga ngalamin hal-hal yang kita tuh tutupi gitu dari orang lain, atau bahkan kita berjuang nutupin itu dari Tuhan. Tapi tetap ingat, kita tuh pribadi yang udah pernah berkomitmen dan bilang kalau Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Kita pernah berkomitmen, apalagi waktu kita katekisasi gitu kan, kita dibaptis. Tapi dalam prosesnya kita masih terus melakukan hal-hal yang nggak tepat gitu. Jangan malah nutupin itu dari Tuhan gitu, tapi nyatakan, karena itulah prosesnya yang Tuhan. Aku yakin itu semua dibawa kendali Tuhan gitu. Ya itu aja sih. Kiranya kita terus berjuang menjadi anak muda Kristen yang ingat kalau kita sudah pernah berkomitmen untuk mempersembahkan hidup dengan percaya pada Tuhan. Dan dalam prosesnya jatuh bangun itu wajar. Tapi berjuang itu wajib gitu. Dan menyerahkan diri pada Tuhan. Terima kasih, maaf ya. Terima kasih Senja. Ya, kembali diingatkan. Iya sih, salah satunya katekisasi gitu ya. Kita udah komitmen nyerahin dan percaya sama Tuhan gitu. Tapi ya itu emang sebuah proses, gak instan gitu. Gak ada hal di dunia ini yang instan. Kalau kecuali ada alat itu cuma sebuah perantara doang. Ya prosesnya bisa kita lihat dari mungkin cerita-cerita teman-teman mungkin. Nah ini kan saling ngingetin satu sama lain gitu. Makasih Senja. Untuk kalau Daniel gimana? Menanggapi menyerahkan hidup gitu. Adakah jatuh bangunnya gitu? Daniel ada nggak di tempat? Sepertinya di skip dulu. Ke Veve? Iya. Gimana, Ve? Tentang kamu prosesnya gimana dalam menyerahkan hidup gitu? Berat ya temanya. Ya itu sih sebenarnya masih proses aja, maksudnya kayak grafik naik turunnya itu berasa di aku juga gitu, kayak hari ini kayak iya nih malah berasa banget kayak deket gitu sama Tuhan, maksudnya kayak benar-benar berserah, kayak firmannya misalnya dari kan pagi baca renungan tuh malam maksudnya, jadi kayak dari renungan itu terus besokannya berasa gitu, oh iya nih bener emang
Tuhan yang menjual kayak gitu. Tapi ada juga yang hari yang kayak udah baca firman tapi kayak nggak masuk otak aja gitu. Gimana ya? Jadi kayak ada grafik pertumbuhannya gitu. Aku kalau yang aku ngerti kayak gitu sih. Jadi kayak tapi ya masih berusaha juga. Maksudnya semoga grafik grafik yang tadi itu tetap meskipun naik turun tetap naik gitu. Oke, makasih Pepe. Ya. Kalau Jessica gimana? Jessica? Yes? Masih hidup? Ya udah skip deh. Tapi nanti aku balik lagi. Orel. Apa? Mana kamu? Rel, jangan sharing pribadi sama Antonia loh ya, kita mau denger ya. Orang dia di sebelah depan. Ya udah, gue mau ngomong. Ya udah silakan. Oke. Jadi tadi kan ngedengar Kak Senja ngomong lah ya. Terus aku tuh juga mikir kayak sebenarnya Tuhan tuh kan kita ngelakuin dosa terus-terusan gitu. Aku selalu mikir Tuhan beneran sayang nggak ya? Kayak misalnya kayak Tuhan pasti kecewa banget gitu loh, kayak kita terus-terusan ngelakuin dosa tiap hari. So aku sering mikir Tuhan beneran sayang nggak ya? Tuhan nggak capek apa sama aku atau gimana gitu? Kayak aku sendiri juga capek gitu loh sama aku yang bikin dosa tiap hari gitu. Tiap hari, tiap menit, tiap detik gitu kan. Jadi kayak aku tuh mikir kayak beneran nggak ya? Kayak masa Tuhan nggak capek sih? Aku loh capek. Masa Tuhan nggak capek sama aku? Yang gitu. Oke. Thanks. Soalnya gemar. Oke, thank you Aurelia Putri Sipobiantono. Iya. Lanjut ke Ciesi. Apa ya? Kayaknya kalian sudah mewakili semua. Sudah mewakili semua. Kayak cukup standar lah maksudnya. Apa yang aku pikirin mainstream begitu aja, sama kayak kalian pikirin juga tentang kalau aku menyerahkan diri lebih kayak itu ya, maksudnya mungkin aku nggak panggilan melayani ada, tapi bukan yang sampai kayak mungkin nggak sampai apa? Nggak dengar, maaf. Nggak sampai yang kayak Senja gitu mungkin ya harus ke, maksudnya Senja kan panggilannya pengen ke Papua gitu. Aku sih nggak belum menemukan lah, mungkin nggak tahu. Saya belum menemukan panggilan kayak gitu. Cuman kalau aku ngeliatnya dari menyerahkan diri tuh ya dari dosa juga lah, sama kayak kalian lebih. Kalau misalnya aku masih lebih tunduk ke dosa, ya berarti aku belum bisa menyerahkan diri sepenuhnya ke Tuhan gitu. Aku lihatnya sih gitu. Dan ya memang sulit sama kayak yang Aurel omongin, yang kamu juga omongin, yang lain juga omongin gitu. Apa ya, sering kadang sampai ya mau doa juga berasa kayak aku pantas nggak sih buat doa, bahkan kayak minta ampun berkali-kali juga kok kayaknya nggak ada efeknya ya gitu ngelakuin lagi. Tapi buat bertobatnya itu juga susah gitu loh. Buat apa sih, ambil komitmen itu apa ya, aku sampai merasa ini mah sebenarnya diri lo sendiri yang males gitu. Diri lo sendiri yang dalam hati terdalam tuh belum mau lepas dari dosa ini, kayak gitulah. Ya gitu sih, maksudnya kalau misalnya ditanya gimana caranya,
nggak tahu karena belum bisa benar-benar lepas dari dosa itu gitu, belum bisa sharing di situ. Cuman ya sama yang aku pikirin mirip-mirip kalian lah gitu. Oke, Ci. Yes. Kalau Ci Tasya gimana? Aku? Ya sama sih, nggak jauh-jauh beda. Jadi ya sih, mikir juga kayak manusia sebegini banyak dosanya, apa masih bisa diampuni sama Tuhan gitu? Dari nyuri sampai ngebunuh kan ada. Berarti masih berproses ya, Ci? Iya. Sama masih bingung akan jati diri. Semuanya merasa ini ya, tertegur. Terima kasih, kita Tasya. Sebenarnya ada ayat sih yang mengingatkan kita kayak merasa rendah diri, terus kayak merasa Tuhan nggak sayang, tapi kayaknya aku lupa ayatnya apa gitu. Ya semoga aku bisa nemuin terus nanti aku sharing ke kalian ayatnya doang. Ada, pokoknya ada itu ya. Setidaknya bisa menguatkan dan menguatkan dalam kita berproses untuk menyerahkan hidup kita ke Tuhan 100%. Kalau bisa. Ya, terus sama kita tegur juga sama Ciesi bilang kita tuh yang males gitu untuk lepas dari dosa yang udah menjerat kita gitu. Itu sih. Ya, begitulah teman-teman sharing kita satu sama lain. Ya, semoga itu ya bisa memberikan kekuatan buat kita semua untuk menjalani hidup kita dengan bersandar dan percaya 100% ke Tuhan. Gitu. Kita doa ya. Ada yang mau didoakan atau kita doa satu-satu? Seperti biasa. Doa satu-satu deh. Soalnya ada Jesse, Daniel, kan kemarin hari Rabu nggak datang gitu kan. Jadi nanti aku doain Nia. Ingat, Nia doain Daniel. Daniel masih ada nggak sih di situ? Kayaknya tidak ada. Ya udah. Berarti Nia doain Karin. Karin doain Feve. Feve doain Niko. Niko doain Jessica. Jessica masih ada nggak? Nggak ada juga ya. Oh, lagi makan. Tapi nanti ini ya ngomong ya. Ya berarti tadi Niko doain Jessica ya tadi ya terakhir. Jessica doain Citasya. Citasya doain Senja. Senja doain Orel. Orel doain Ibel. Ibel doain Ciesi. Ciesi doain aku doain Daniel deh. Walaupun dia nggak ada. Ya, dibuka satu-satu. Mulai dari ini ya. Silakan. Doain siapa? Maaf, aku bisa di toilet. Tasya doain. Tadi siapa? Ada yang ingat gak? Gue random soalnya. Coba lihat setelah sama sebelum sebelum Citasya siapa? Enggak,
random soalnya. Ini nggak berurutan. Pokoknya Tasya doain Senja. Oke. Ada lagi yang bingung? Ngomong ya guys. Oke, kalau nggak ada silakan ya. Ya aku masih sama kayak hari Rabu kemarin, masih nggak ada apa-apa. Paling ya kayak biasa lah ya, udah langganan sekolah sama kesehatan. Sama itu guys, kemarin tuh itu habis kayak nggak enak badan. Jadi ya berdoa. Udah dokter sih, maksudnya bukan kayak kena COVID gimana, maksudnya cuma kayak nggak enak badan biasa gitu sih. Jadi ya berdoa untuk itu juga sih paling gitu. Thank you guys. Oke, Nia, makasih. Tadi selanjutnya siapa? Habis Nia. Karin kayaknya, tadi aku doain Karin. Oke, Karin. Silakan. Aku doain sekolah. Aduh, sekolah nggak usah deh. Nggak usah, nggak jadi. Aman-aman aja, dan kalau dibilang males, masih males guys, jadi nggak usah didoain. Karena emang aku kebanyakan free juga soalnya, jadi nggak yang terlalu harus kalau untuk sekarang deket-deket ini nggak terlalu penting sih. Jadi skip aja kalau sekolah. Paling kesehatan, terus sama kalau dengan sharing Kaniko hari ini, aku begitu sangat-sangat tertegur karena aku kan lagi di fase-fase sekarang jadi ketua. Kalian doakan semoga aku deg-degan tahu nyampeinnya, bentar. Semoga tanggung jawab yang, aduh tremor tahu aku. Kenapa ya? Deg-degan. Kayak tanggung jawab yang Tuhan udah percayakan sama aku bisa menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan baik, dan yang terpenting harus komitmen juga lagi. Oke, terima kasih Karin. Ya, doakan ya. Ketua kita ini. Semoga semangat. Terus tadi Karin doain siapa? Si Feve. Oke, silakan Feve. Ya, aku doain buat kuliah sama kesehatan, ya itu aja sih sebenarnya. Tapi ini sih kayak udah mulai, ini aneh banget sih, kayak dari tiba-tiba jenuh aja gitu sama kuliah. Doain aja supaya bisa enjoy dan tentu cepat offline sih sebenarnya. Pengen lihat tentang aku tuh kayak gimana. Dan itu apa namanya sih? Kan aku join UKM nih. Nah, cara sangat-sangat tidak diduga UKM ini jauh lebih sibuk dari kuliah aku sendiri gitu. Jadi ya udah doain aja supaya dia tidak mengganggu kuliah dan bisa bagi waktu dengan baik. UKM apa? Penelitian pengembangan, dia itu kayak apa namanya ya? Bikin event gitu, tapi jadi ribet banget gitu deh. Pokoknya aduh aku tuh nggak ngerti apa-apa. Terus dia langsung ditaruh di bagian event. Jadi aku bingung banget sebenarnya. Ya oh. Bukannya UKM itu milih sendiri ya? Maksudnya kayak iya harusnya. Tapi dia emang acara, emang bikin acara gitu kayak webinar. Oh, oke. Semangat Feve. Terima kasih. Tadi Feve doain siapa? Aku doain Kaniko. Oke, silakan Niko. Aku minta tolong doain ini sih, habis dengar sharing teman-teman juga. Ya memang pergumulan itu nyata ya, jadi doain supaya setiap hari itu bisa terus berjuang sama Tuhan lah. Karena nggak tahu ya, memang aku orangnya kan lebih cenderung introvert gitu ya. Nah, jadi kayak apalagi di masa pandemi gini, kayak kan jarang ketemu teman, jarang ketemu orang, sering banget negatif self talk itu keluar gitu. Jadi kayak ya gitulah, nggak tahu iblis tuh ada aja lewat banyak hal tuh akhirnya kayak malah berpikiran buruk, entah itu tentang diri sendiri ataupun tentang orang lain maupun tentang keadaan gitu loh. Tolong doain supaya waktu hal itu datang, aku tetap berjuang, bukan malah menyerah. Dan terus berserah sama Tuhan. Karena jatuhnya, kalau nggak berjuang, biasanya antara menyerah atau berjuang dengan kekuatan diri sendiri. Nah, itu kan dua-duanya bahaya kan. Ya, tolong doain supaya tetap bisa berserah sama Tuhan, terus
dekat sama Tuhan, waktu ada masalah bukannya malah menjauh, tapi berusaha mendekat sama Tuhan. Tolong doain buat itu aja ya. Thank you. Oke, terima kasih Niko. Niko doain siapa? Jessica, udah selesai makan belum dia ya? Tahu, kita tanyakan aja sama orangnya. Yes, gimana Yes? Oke. Ya, silakan. Ya paling kesehatan sama biar cepet dapet kerja doang sih. Ini minggu ini lamar berapa Baru satu. Apa? Baru satu. Seharusnya banyak kan? Oke. Kalau bisa. Atau enggak cari LinkedIn, Yes. LinkedIn. Tahu kan? Tahu. Ya, itu biasanya ada. Atau enggak Instagram kan ada kan? Selamat mencari dan semoga dapat. Jessica tadi doain siapa? Apa ya? Ada yang merasa Aku. Untung ingat. Oke, silakan Ibel. Ingat ya, Yes, itu doain Ibel. Kuliah. Tugas akhir. Ya, itu sih. Tugas akhirnya sampai mana? Maksudnya kan kalau lagi kerjain bab 2. Oh, bab 2. Ini bentuknya skripsi ya? Apa? Bentuknya skripsi atau desain? Iya, untuk laporan untuk semester ini ya. Oke. Good luck. Thank you. Ibel tadi doain? Cieci. Oke, silakan Cieci. Aku kayaknya sama ya. Lebih ke kesehatan aja. Sama masa depan. Masa depan. Apa ya? Kesehatan sama masa depan ya udahlah itu aja. Gitu. Kenapa masa depannya? Masa depannya ya semuanya belum menang. Kayak kerjaan, masih mikir lah, maksudnya ntar mau bikin bisnis kah, mau bikin usaha, bisnis usaha sendiri, atau mau lanjut kerja sama orang, masih mau stay di sini apa enggak, di sini bisa masih bisa berkembang, masih bisa bertumbuh, atau udah stuck saatnya pindah atau gimana kayak gitulah. Terus tapi kalau misalnya udah bikin usaha, udah mikirin mau usaha apa gitu? Nah, belum juga gitu. Jadi masih nggak jelas banget sih memang. Masih jauh, cuman itu kayak pergumulan sehari-hari yang kayak di belakang kepala selalu ada gitu loh. Terus apa ya? Ya mungkin mengenai pasangan hidup juga. Cuman ya kayak aku pernah cerita ya, cowok aku kan Katolik. Jadi ya memang lagi mencoba pendekatan gitu loh, maksudnya mengenai kekristenan, mengenai ajaran yang benar kayak gitu. Nah itu susah kan karena itu hal yang sensitif. Jadi ya tolong bantu doa juga ya Ibel gitu, supaya entah gimana caranya Tuhan yang kasih hikmat ke aku supaya bisa membawa dia ke Tuhan yang dan ajaran yang benar lah gitu. Gitu. Thank you. Terima kasih Nia. Tadi Cieci doain siapa? Antonia. Oh, aku ya. Orang doain siapa? Nggak tahu kalau itu. Bentar. Ya udahlah, oral dulu aja dah. Aku nanti terakhir. Kayaknya Nia deh. Ntar dulu. Udah, oral.
Ya doa lo. Jadi aku minta didoain kuliah, soalnya minggu depan udah mulai UTS. Terus pulang, biar semoga tahun ini tahun depan aku sama Andrea gak usah make lagi brace-nya. Dan apa? Udah gak make. Udah gitu aja. Ya, siapapun yang mendoakan Aurel, silakan dengarkan dan doakan. Karena dia nggak tahu siapa yang didoain. Gue tahu yang ngedoain gue tuh kan. Gue tuh ngedoain Jidel. Oh, oke. Iya udah, nggak usah bertengkar. Maafkan ketuaan otak saya yang tidak bisa mengingat. Ya udah. Senja, silakan. Idem sama Niko. Gak mau banyak nyampein. Udah. Sama kayak Niko. Ya, ayo apa tadi? Kalau gua. Yang bener dong, Kak. Iya. Aku bingung ini mesti doain apa kalau kamu nggak ngomong Senja? Kenapa sama-sama kayak Kak Niko, kan kalian beda doanya. Udah, aku ya itu doain untuk supaya lebih apa ya, mau berjuang berjuang. Dan satu titipan juga kalian, biar nggak melo-melo mulu. Kan gue terkenal melo gitu ya, tapi gue ngerasa belakangan ini gue makin melo gitu, tapi melonya yang tersimpan sendiri gitu loh, kayak nggak bisa ada yang tersimpan keluar. Gak tahu, gue butuh teman curhat nih. Melo apa ya? Nih, Kak, emang kamu nggak tahu ada aku? Kamu kan nggak curhat sama aku. Udah, jangan bertengkar. Sama doain juga, biar aku nggak ikut melo kayak kakak. Skip. Dua orang ini ya. Oke, thank you Senja. Cita Sia, silakan. Mau didoakan apa? Ya kerjaan sih. Aku harus ngetik itu kurikulum kelas 456. Kelas 4 aja belum selesai. Aku mati ngetiknya. Dari 9 bab baru 3 yang kelar. Oke. Selanjutnya? Enggak. Maksudnya Cita Sia ada lagi yang mau didoakan? Oh enggak, itu aja. Okay. Sama paling itu kesehatan sih. Itu aja. Daniel, terima kasih Cita Sia. Daniel, gimana? Sepertinya masih belum ada. Mungkin kodenya lagi beli makan. Oh, tapi kok dia ninggalin? Ya udahlah, aku itu tolong doakan pekerjaan aja sih, sama kesehatan dan MCC. Ya, seperti yang kalian tahu lah, saya ingin cepat-cepat keluar dari Indonesia. Amin. Ayo aminin guys. Amin. Untuk ya. malam ini dispensasi. Kok dispensasi? Gak jelas tuh. Ya udahlah. Pembukanya aku minta tolong ya apa ya? Karin deh. Nanti aku tutup doa. Okay. Silakan Karin. Ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih karena
masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini ya Tuhan. Kiranya sharing yang telah disampaikan oleh Kaniko bisa kami pahami dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kami ingin mendoakan pokok doa yang teman-teman kami telah sampaikan. Aku persilakan kepada teman-teman untuk berdoa setengah suara. Terima kasih kami lepas kehidupan Tuhan, ya sekarang kiranya apa yang Tuhan telah berikan kepada kami bisa kami syukuri, bisa kami pergunakan dengan baik. Tuhan baik kiranya Tuhan Yesus mempermuliakan perkuliahan dan sampaikan bisa di terus mungkin PPP dalam setiap kegiatannya Yesus Brenda mereka terus mungkin dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, ya Tuhan pimpin anakmu ini ya Tuhan dalam tangan-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri, tapi hubungannya, keluarganya, sama minta kebenaran untuk Tuhan. Dan karena semua kiranya Tuhan Tuhan, terima kasih untuk konsel yang sudah berlangsung hari ini, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga Tuhan untuk Niko yang sudah men-sharingkan mengenai mempersembahkan hidup. Kiranya kami bisa berkomitmen untuk mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan, dan kiranya juga kami dalam prosesnya Tuhan kiranya bantu kami untuk mau belajar tidak malas lagi dan bisa berusaha untuk lepas dari dosa yang menjerat hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan sayang sama kami, makanya itu Tuhan rela mati untuk kami semua di kayu salib. Kami berdoa semoga kami bisa berproses untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga, kami juga ucap syukur untuk teman-teman yang bisa hadir dalam konsel online hari ini. Dan kiranya Tuhan yang berkati kami masing-masing dalam setiap kegiatan yang kami akan jalani setelahnya, dan berkati juga kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas kami setelahnya. Dan inilah doa kami, beberapa doa pokok doa kami yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan yang berkati dan mengabulkannya dalam waktu yang Tuhan tentukan, dan kami percaya itu waktu Tuhan yang paling tepat dan indah buat kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Amin. Thank you guys. Thank you Kaniko. Kita sampai hari Minggu. Bye bye. Sampai hari Minggu. Teman-teman yang sudah hadir. Thank you teman-teman yang hari ini sudah sharing. Aku suka kalian, seperti aku rindu kalian sharing. Lebih enak gitu daripada di kalau emang ada yang maksudnya merasa kayak aduh ceritaku nggak mau di-expose nih di YouTube, bisa langsung PC Nia aja, kan Nia yang edit, bisa bilang nih di-cut aja atau gimana gitu. Gak apa-apa, kita mah di sini walaupun bentuknya Zoom.